jenis malaikat yang mampu membunuh 185.000 prajurit dalam satu malam, tanpa pedang, tanpa pasukan, tanpa suara. Hanya satu malaikat yang dikirim oleh Allah. Pada pagi harinya, 185.000 prajurit Asyur telah tewas. Ini bukan legenda. Hal ini tercatat dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Pasukan Asyur telah mengepung Yerusalem. Raja mereka, Sanherib, menghina Allah dan bersumpah akan menghancurkan kota itu. Tetapi Allah tidak panik. Dia tidak mengirim pasukan. Dia mengirim satu malaikat. Dan pada malam itu, malaikat itu bergerak melalui perkemahan, diam, cepat tak terhentikan. Ketika matahari terbit, mereka telah hilang. Seluruh pasukan dihancurkan. Sanherib melarikan diri karena takut. Yerusalem tetap utuh, karena Allah telah membuat satu hal jelas. Dia melindungi apa yang menjadi miliknya. Jika kamu percaya bahwa satu malaikat dari surga lebih besar daripada pasukan manapun di bumi, ketik amin dan nyatakan Allah berperang untuk umatnya. Tuhan mengutus malaikat untuk menghancurkan Sodom, tetapi menyelamatkan Lot. Kejadian 19 mengungkapkan saat dosa Sodom telah sampai ke hadapan Tuhan dan penghakiman menjadi pasti. Malam itu, 2 malaikat memasuki kota. Lot menyambut mereka, tetapi orang-orang Sodom segera mengepung rumahnya dengan niat jahat. Malaikat itu lalu membuat orang-orang itu buta, kemudian memperingatkan Lot, bawa keluargamu dan larilah, sebab Tuhan akan menghancurkan kota ini. Saat Lot masih ragu-ragu, malaikat itu menggenggam tangannya dan membawa dia serta keluarganya keluar dari kota. Tetapi ketika mereka melarikan diri, istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Ketika matahari terbit, Tuhan menurunkan hujan api dan belerang yang membinasakan segalanya. Malaikat yang datang sebagai pembawa penghukuman pada saat yang sama menjadi pelindung bagi Lot. Inilah pelajaran penting. Penghakiman dan belas kasihan Tuhan bisa terjadi berdampingan. Allah yang menghakimi adalah Allah yang juga menyelamatkan. Jika kamu percaya kepada Dia yang sanggup melepaskan di tengah penghakiman, ketik amin dan nyatakan, Engkaulah penyelamatku. Tak seorang pun pernah menemukan jasad Musa. Mengapa? Apa yang sebenarnya disembunyikan Tuhan? Alkitab mencatat dalam Ulangan 34 bahwa Musa meninggal di Gunung Nebo, tetapi tidak seorang pun mengetahui di mana kuburnya, sebab Tuhan sendirilah yang menguburkannya. Namun, Yudas 1 ayat 9 menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Malaikat Agung Mikhael bertarung melawan iblis memperebutkan tubuh Musa. Mengapa surga dan neraka harus berebut atas jasad seorang manusia? Karena Tuhan tahu apa yang akan dilakukan manusia. Jika bangsa Israel menemukan kubur Musa, mereka bukan hanya akan menghormatinya, melainkan juga menyembahnya. Mereka bisa saja membangun kuil, menjadikan jasadnya sebagai relik, bahkan mengubah seorang hamba yang setia menjadi berhala. Tuhan menyembunyikan kuburan Musa bukan untuk menghapus ingatan tentang Musa, tetapi untuk melindungi umatnya dari penyembahan yang salah. Sebab bahkan pemimpin terbesar pun hanyalah manusia. Dan bahkan dalam kematiannya, Musa tetap menunjuk kepada seseorang yang jauh lebih agung darinya. Hari ini mari kita ingat, tidak ada yang layak disembah selain Tuhan. Jika kamu percaya hanya Dia yang layak ditinggikan, ketik amin dan nyatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Atas cintamu yang tak bersyarat bagiku, oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku.
Mengapa seorang malaikat berteriak celaka, celaka, celaka di langit? Itu bukan sekadar teriakan, itu adalah peringatan dari surga. Wahyu 8 ayat 13 berkata, Aku melihat dan mendengar seorang malaikat terbang melintasi langit tengah, berteriak dengan suara keras, celaka, celaka, celaka bagi mereka yang tinggal di bumi. 3 sangkakala sudah ditiup, membawa hujan es, api, darah, dan kehancuran. Namun kali ini berbeda. Suara ini bukan hukuman, melainkan peringatan. Peringatan itu ditujukan kepada manusia di bumi, bagi mereka yang menolak Allah, mengabaikan suaranya, dan menyangkal bahwa hukuman akan datang. Celaka bukanlah sekadar kutukan. Celaka adalah panggilan terakhir dari surga. Allah tidak senang dengan kehancuran, sebab sebelum Ia bertindak, Ia selalu memperingatkan. Teriakan dari surga ini bukan tentang menebar ketakutan, melainkan tentang belas kasihan. Jika hari ini kamu masih mendengar peringatan itu, artinya belas kasihan masih terbuka bagimu. Ketik amin dan nyatakan, aku memilih belas kasihan sebelum datangnya hukuman. Saudara, kalau ada yang mengatakan Yesus tidak berdaya menghadapi tentara Romawi pada waktu penyaliban, itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Saya tunjukkan sekarang kepada saudara faktanya. Di Matius 26 ayat 53, Yesus berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya Ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. 12 pasukan malaikat. Di dalam bahasa Yunani kata pasukan ini menggunakan kata legion, saudara, yang artinya adalah satu legion berisi 6.000 personel. Jadi kalau 12 legion berarti 12 kali 6.000, totalnya menjadi 72.000 malaikat. Nah, satu malaikat dapat membunuh manusia sebanyak 185.000 dalam semalam, saudara. Ya, satu malaikat dapat membunuh 185.000 manusia di dalam semalam. Dari mana saya tahu itu? 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Ya, itu konfirmasinya. Jadi kalau 185.000 orang dapat dibunuh oleh satu malaikat, maka sekarang ada 72.000 malaikat, saudara. Kalau dikalikan 72.000 kali 185.000, itu artinya ada 13.320.000.000 orang yang dapat terbunuh. Ketika Yesus berseru, meminta Bapa mendatangkan 12 pasukan malaikat untuk membantu. Hari ini tahun 2025, jumlah manusia yang tinggal di bumi ini totalnya ada 8 miliar lebih. Jadi kalau benar-benar Yesus berseru kepada Bapa supaya mengirimkan 12 pasukan malaikat itu untuk membantu Dia, dunia ini sudah tidak ada hari ini. Jadi begitu besar kasihnya Yesus, Dia memilih untuk menjadi korban demi supaya rencana Allah dalam hidup manusia terpenuhi.